GoNavy Highlight menghadirkan informasi dan berita seputar kegiatan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Berikut informasi dan berita selengkapnya yang hadir dalam GoNavy Highlight edisi Senin 1 November 2021. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi Ketua Umum Jalas Senasri Nyonya Vero Yudo Margono melantik dan mengambil sumpah 758 perwira muda yang terdiri dari 469 perwira baru lulusan pendidikan pembentukan perwira TNI Angkatan Laut Angkatan ke-51 yang terdiri dari 433 pria dan 36 anggota Korps Wanita TNI Angkatan Laut, dan juga 289 perwira lulusan pendidikan pembentukan perwira singkat TNI Angkatan Laut tahun 2021 yang terdiri dari 261 pria dan 29 anggota KOAL dalam upacara militer prasetya perwira di lapangan Laut Maluku, Kodiklatal Bumi Moro, Surabaya. Usai melantik dan mengambil sumpah prajurit dalam upacara prasetya perwira, Kepala Staf Angkatan Laut yang didampingi Ketua Umum Jalas Senasri memimpin upacara wisuda Purna Bakti yang diikuti 60 perwakilan prajurit TNI Angkatan Laut dan pegawai negeri sipil wilayah Surabaya yang akan memasuki masa pensiun. Satu hari sebelumnya, Kasal juga telah memberikan pembekalan kepada para siswa pendidikan dan pembentukan perwira Angkatan ke-51 dan pendidikan pembentukan perwira singkat TNI Angkatan Laut tahun 2021. Dan pada waktu bersamaan, Ketua Umum Jalas Senasri juga telah memberikan pembekalan kepada para istri siswa Diktupa dan Diktupakat. TNI Angkatan Laut melalui Koarmada 2 bersama Royal Australian Navy menggelar latihan bersama New Horizon 2021 guna menjaga stabilitas keamanan kedua negara. Melalui video conference, Koarmada 2 yang diwakili Kepala Staf Koarmada 2, Laksamana Pertama TNI Rahmat Jayadi, membuka kegiatan latihan bersama tersebut. Sementara dari Royal Australian Navy, diwakili Rear Admiral Mark Hammond, Atase Pertahanan Laut, serta beberapa staf. Materi latihan New Horizon 2021 menitik beratkan pada latihan peperangan anti kapal permukaan yang meliputi pangkalan dan kapal perang. Pencarian KM Liberty 1 yang hilang di perairan utara Bali masih terus dilakukan. TNI Angkatan Laut melalui Koarmada 2 yang mengerahkan KRI Singa 651, KRI Terapang 648, serta pesawat udara Patmar CN 235, terus penyisir perairan utara Bali sesuai koordinat yang ditetapkan. Walau kapal belum ditemukan, namun tim SAR gabungan yang diantaranya adalah 2 KRI dan 1 pesawat udara TNI Angkatan Laut berhasil menemukan antara lain logistik, tumpahan minyak, dan beberapa benda terapung berwarna putih, toska, dan oranye. Semua benda temuan tersebut telah dilaporkan kepada Kepala Tim SAR Denpasar, serta Pasop Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar. Dalam rangka penegakan ketertiban prajurit dan PNS Marinir Karangpilang, Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir, Kolonel Marinir Hadi Santoso, memerintahkan perwira seksi intelijennya, Letkol Marinir Yosafat Robert, untuk melaksanakan operasi penegakan ketertiban dan disiplin. Operasi Gaktiplin dilaksanakan di pintu masuk Kesatrian, yaitu di Pos 1, Pos 2, dan Pos 3 Sumberan, dan dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Penyelidikan Tempur Menbanpur 2 Marinir, Mayor Marinir Yudi Gupala. Operasi ini menyasar pada pengendara kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, mulai dari kelengkapan administrasi berupa SIM dan STNK, kelengkapan kendaraan, kartu identitas prajurit, dan juga kelengkapan lainnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh TNI Angkatan Laut. Pusat Latihan Pertempuran Marinir 9 Dabo Singkep
beberapa waktu lalu menyelenggarakan lomba pembuatan video kreatif Mars Pusat Latihan Pertempuran atau Puslatpur Mars 9 Dapo Singkep untuk kategori SLTP dan SLTA. Keluar sebagai pemenang untuk kategori SLTP jatuh pada SMP Negeri 1 Singkep. Sementara untuk kategori SLTA, juara 1 diraih SMA Negeri 1 Singkep. Lomba pembuatan video yang digelar dengan menyasar pelajar tingkat SLTP dan SLTA bertujuan untuk memupuk kecintaan generasi muda terhadap bangsa dan negara, kemaritiman, serta TNI Angkatan Laut. Kecelakaan laut kembali terjadi. Kali ini kapal tanker MT New Global yang membawa muatan CPO menabrak kapal nelayan KM Maju 9 yang sedang menangkap ikan di perairan Laut Aru. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah melalui asisten operasi Koarmada 3 langsung memerintahkan unsur-unsur Koarmada 3 untuk melaksanakan search and rescue terhadap korban KM Maju 9 yang ditabrak MT New Global. KRI Tarakan 905 dan Kal Pulau Terangan akhirnya berhasil mengevakuasi 28 ABK KM Maju 9 dalam keadaan selamat, kemudian dibawa ke Pelabuhan Dobo untuk penanganan medis selanjutnya. Sementara itu 4 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Prajurit Kopaska Koarmada 3 yang bertugas bersama KRI Tarakan 905 akhirnya berhasil menemukan KM Maju 9 yang tertabrak kapal tanker MT New Global di Laut Aru. Dengan menggunakan skoci dan berenang di laut dalam, akhirnya prajurit Kopaska menemukan KM Maju 9 dalam keadaan terbalik. Masih terus mencari 4 ABK yang belum ditemukan, prajurit Kopaska menyelamatkan seekor anjing yang bertahan hidup di bagian kapal yang masih terapung dan memasang bendera merah untuk keamanan pelayaran.